Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Marcelino Wau, SMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya. Dan riwayat pendidikan saya S1 STNIA Selatan, jurusan Manajemen Keuangan. S2 saya dari Universitas Bung Hatta Padang, jurusan Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh adalah manajemen risiko. Tujuan pada pemaparan ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Manajemen risiko ini juga digunakan di perusahaan untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan risiko dari berbagai macam risiko yang ada di perusahaan. Sebelum memulai pengajaran terlebih dahulu, saya akan memaparkan kontrak perkuliahan, RPS, dan sistem pembelajaran. Kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi program belajar. Fungsi kontrak perkuliahan adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi belajar. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau deskripsi singkat mata kuliah manajemen risiko. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman risiko berkaitan dengan kondisi terjadinya deviasi yang menyebabkan kerugian. Dalam dunia usaha, kondisi ini senantiasa ada dan menuntut perhatian manajemen untuk mengelola dengan tepat. Manajemen risiko meliputi identifikasi atas risiko yang ada, mengukur risiko, dan menanganinya dengan pendekatan strategi tertentu. Buku yang saya gunakan pada mata kuliah manajemen risiko ini yang pertama, Dr. Randus Herman Darmawi, Manajemen Risiko. Kedua, buku Irwan Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi. Ketiga, buku Manajemen Risiko oleh Hinsan Siahaan dengan konsep kasus dan implementasi. Jadi pada RPS ini ada 16 kali pertemuan, 14 tatap muka dan 2 kali ujian yaitu UTS dan ujian akhir semester. Jadi pada pertemuan pertama saya akan memaparkan materi perkuliahan yaitu rancangan dan orientasi perkuliahan. Dan CPMK-nya yang pertama, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menguraikan maksud dan tujuan perkuliahan. Ketiga, mahasiswa mampu memahami RPS mata kuliah. Mahasiswa mampu melaksanakan sistem perkuliahan dan mahasiswa mampu menganalisis bahan referensi. Pertemuan kedua, materi perkuliahan kita yaitu konsep dasar risiko. Tujuannya atau capaian yang harus dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tujuan risiko. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber risiko dan jenis-jenis resiko. Pertemuan ketiga,
materi perkuliahan kita, konsep dasar manajemen risiko. Mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang konsep dasar manajemen risiko, tujuan dan ruang lingkup, serta materi secara komprehensif. Pertemuan keempat, identifikasi risiko. Ya, capaian mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan pihak luar untuk mengidentifikasi risiko dalam suatu perusahaan. Pertemuan kelima, pengukuran risiko secara statistik. Ya, jadi di sini mahasiswa dituntut mampu menjelaskan dimensi pengukuran risiko. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep probabilitas. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengukur kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan. Pertemuan keenam, pengendalian risiko. Mahasiswa juga dituntut mampu memahami analisis kerugian, ya, yang dialami oleh perusahaan. Mahasiswa juga mampu memahami analisis hajar atau bahayanya suatu perusahaan, penyebab terjadinya risiko dalam suatu perusahaan. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kelayakan ekonomi. Bahwa juga dituntut mahasiswa bagaimana mengantisipasi agar perusahaan itu mampu diberikan, ya, dan dihindari dari risiko. Pertemuan ketujuh, ya, yaitu ujian tengah semester. Pertemuan kedelapan, pembelajaran risiko. Ya, ini adalah materi kita pada pertemuan ke-8. Mahasiswa dituntut mampu memahami konsep risk financial transfer. Bagaimana risiko itu ditransfer, ya, kepada perusahaan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan risk retention. Ini juga mahasiswa memahami, ya, bagaimana apa yang disebut dengan risk retention itu atau rentesi risiko. Pertemuan ke-9, pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, inilah materi kita pada pertemuan ke-9. Mahasiswa itu mampu menjelaskan daripada apa itu asuransi, apa kegunaan asuransi, kenapa asuransi didirikan. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan biaya asuransi. Nah, itu juga bahwa mahasiswa dituntut untuk memahami kegiatan daripada asuransi ini. Ketiga, mahasiswa menjelaskan keterbatasan asuransi. Nah, ini dari sisi operasional daripada perusahaan asuransi. Pertemuan ke-10, metode penanganan risiko dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini juga CPMK ke-10, mahasiswa mampu memahami konsep diversifikasi atau pengelompokan daripada risiko. Ya, bagaimana, ya, mahasiswa memahaminya, bagaimana mengelompokkan risiko itu supaya gampang untuk diidentifikasi. Kedua, mahasiswa mampu memahami diversifikasi bisnis. Nah, ini, ya, artinya bahwa mahasiswa juga mampu mengelompokkan resiko-resiko yang ada dalam bisnis perusahaan. Ya. Ketiga, mahasiswa mampu memahami fokus bisnis. Nah, ini juga dituntut mahasiswa, bisnis itu arah kemana. Nah, bagaimana cara menghindari risiko? Bagaimana untuk memformulasikan atau memberikan kerangka supaya risiko itu terhindar dari perusahaan. Ini adalah materi kita pada pertemuan ke-11, yaitu metode penanganan risiko dengan pendekatan kuantitatif. Ya. Mahasiswa itu mampu menjelaskan dan membuat matriks kerugian.
Nah, ini adalah pekerjaan daripada seorang manajer risiko untuk memberikan kerangka matriks kerugian. Ya. Kerugian itu bisa dikatakan dalam kejadian tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan pada periode yang sekarang. Ya, dan itu juga mahasiswa harus mengetahui itu, teori dan implementasinya dalam studi kasus. Pertemuan ke-12, exposure atau pemaparan kerugian terhadap pendapatan. Ya. Juga CPMK ini, yang ke-12 ini, harus mahasiswa itu mampu memperbaiki ya resiko itu yang dapat dipindahkan ke tempat lain dan dapat diperbaiki. Nah, ini solusinya, ya, bagaimana risiko itu bisa dipindahkan dan bisa diperbaiki. Nah, itu. Dan itu juga harus mahasiswa mampu memahami dan menganalisisnya. Nah, pertemuan ke-13 materi kita enterprise risk management atau ya manajemen risiko perusahaan. Ya. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat IRM. Ya, ini mahasiswa mampu menjelaskan komponen pengelompokan IRM. Nah, ini pengelompokan daripada manajemen risiko perusahaan. Harus paham itu. Ya, bagaimana bisa mengelompokkan resiko-resiko dalam perusahaan. Ya. Pertemuan ke-14, risk dan return. Nah, ini materi kita sangat baik, ya, antara resiko dan keuntungan. Ya. Mahasiswa harus mampu menjelaskan resiko dan keuntungan. Bagaimana terjadinya risiko dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Karena ada dalam teori mengatakan bahwa semakin tinggi perusahaan, semakin tinggi keuntungan, maka semakin tinggi risiko. Dan juga mahasiswa dituntut bagaimana cara menghitungnya. Walaupun ada dalam teori, tetapi bagaimana kemampuan kita di dalam menjalankan supaya ya risiko dan keuntungan itu sama-sama, tidak mengalami kerugian dalam perusahaan. Pertemuan ke-15 ya review dan studi kasus. Nah, ini adalah pertemuan kita ke-15. Ya, materi-materi sebelumnya ya pada pertemuan ke-15 ini ya mahasiswa harus mampu menganalisis implementasi manajemen risiko dalam suatu kasus. Harus manajemen risiko ya bisa menangani kasus-kasus yang ada dalam perusahaan. Ya. Artinya bahwa apa yang Anda pelajari dalam mulai dari pertemuan 1 hingga ya saat ini ya harus mahasiswa itu mampu menganalisisnya. Ya, walaupun Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada juga yang belum bekerja, harus mampu ini dengan adanya teori ini mampu mengimplementasinya lewat studi kasus yang ada. Nah, ini akan mencerminkan bagaimana ya risiko itu bermanfaat dalam suatu perusahaan. Terakhir yaitu pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Ini adalah pertemuan terakhir ya ujian tengah semester dan akan mahasiswi kami akan melaksanakan ujian ya selama 6 bulan. Indikator dan bobot penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah 1. Kehadiran dengan nilai 10%. 2. Sikap dan keaktifan dalam kelas dengan nilai 15%. 3. Tugas dan kuis dengan nilai 20%. 4. Ujian tengah semester dengan nilai 30%. Dan 4.
ujian akhir semester dengan nilai 40%. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas, yang pertama ceramah, kedua tanya jawab atau interaktif antara mahasiswa dan dosen, ketiga diskusi dalam kelas. Untuk itu ya, kita lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu konsep dasar resiko. Selamat siang semua. Siang, Pak. Pada hari ini adalah pertemuan kedua kita, dan tentu kita akan membahas bersama setelah saya menjelaskannya, dan akan ada tanya jawab atau ruang diskusi antara mahasiswa dan dosen. Dan materi kita pada hari ini yaitu konsep dasar resiko. Jadi konsep dasar resiko ini yang kita akan bahas pada hari ini, yang pertama definisi dan klasifikasi resiko, kedua konsep resiko yang lain, ketiga sumber-sumber resiko, keempat metode penanganan resiko, kelima pengelolaan resiko, dan menghindari resiko. Sesungguhnya kehidupan manusia selalu bergelut dengan ketidakpastian yang berkepanjangan terjadi terus menerus, di mana hal tersebut disebut sebagai resiko. Oleh karena itu resiko ini adalah sangat penting, sangat penting untuk diketahui oleh manusia, karena resiko itu sudah ada, tetapi kapan akan terjadinya belum tentu kita tahu. Sehingga paradigma mempercayai bahwa adanya teori-teori tentang manajemen risiko. Lebih jelasnya, menurut S.R. Diakon dan R.L. Carter mengatakan bahwa risiko itu ada setiap kali orang tidak menguasai dengan sempurna atau mengetahui lebih dulu mengenai masa depan. Contohnya resiko dalam mengendarai kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu studi kasus ketika kita mengendarai motor. Ketika dari rumah mau ke kampus contoh, apakah kita tahu bahwa risiko ada? Tidak tahu. Makanya kita harus lebih hati-hati. Karena jelas-jelas bahwa risiko itu sudah ada, tapi sempurnanya untuk terjadinya kita kurang tahu. Oke, dari penjelasan di atas, apakah ada pertanyaan? Semakin luasnya perusahaan, apakah risiko itu juga semakin luas atau semakin tinggi? Tentu luasnya perusahaan itu karena adanya modal yang besar. Tapi ingat, ada dalam teori mengatakan bahwa high risk, high return, bahwa semakin tinggi risiko maka semakin tinggi keuntungan. Juga sebaliknya, semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi resiko. Sesuai tadi pertanyaan si Evan bahwa bagaimana ketika perusahaan itu luas, apakah resikonya juga besar atau tinggi? Pasti akan mendapat resiko yang tinggi, karena kita berdasarkan pada teori. Dan itu juga kenyataannya. Semakin luas perusahaan, tentu kita membutuhkan
banyaknya karyawan. Artinya bahwa kembali kepada perusahaan tersebut, ya, apakah mau membesarkan perusahaannya atau dia sifatnya tertutup. Oke, demikian dulu, Irfan. Saya Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya berdasarkan penjelasan daripada Bapak tadi mengenai konsep dasar risiko. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, Pak, bagaimana ketika suatu perusahaan atau badan telah melakukan pengelolaan risiko, akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi atau mengalami kerugian besar pada perusahaan tersebut. Maka hal apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk menghindari risiko tersebut padahal sudah melakukan pengelolaan risiko? Oke. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Asrawatul bahwa ketika perusahaan sudah melakukan pengelolaan risiko, tetapi masih juga risiko itu ada. Artinya bahwa tujuan daripada risiko ini, ya, dipelajari bukan semata-mata bahwa kita akan menghilangkan risiko, tetapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir risiko, ya, karena risiko itu tidak bisa dihapus, tapi bagaimana cara mengelolanya, ya. Mengelola yang pertama, ya, berdasarkan review yang terjadi pada perusahaan tersebut, ya. Tadi bahwa sudah diolah tapi masih ada risiko, tetap ada risiko, tapi variannya itu akan semakin kecil, ya, ketika sudah melakukan pengelolaan risiko. Mulai dari apa? Mulai dari identifikasi. Setelah diidentifikasi apa? Dianalisis, ya, atau dievaluasi sehingga dibentuk suatu kesimpulan. Nah, itulah kerangka daripada manajemen risiko. Oke. Ada lagi? Baik, Pak. Mengenai manajemen risiko yang telah Bapak jelaskan, saya bertanya, apa yang menyebabkan perusahaan berani menanggung risiko sedangkan masih saja terdapat kegangguan dalam pencapaian tujuan perusahaan? Oke. Baik, terima kasih kepada Martin. Artinya bahwa pertanyaan tadi Martin itu mengatakan bahwa sudah dilakukan audit. Iya. Ya, sudah dilakukan audit tapi masih ada risiko. Jelas, itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa risiko itu tetap ada, tetapi ya bagaimana cara perusahaan itu atau orang-orang yang bekerja di bidang itu untuk meminimalisirnya, ya. Artinya konsep daripada auditor itu dijadikan sebagai pedoman untuk dikembangkan di tahun berikutnya. Artinya dijadikan sebagai rujukan. Ketika pada tahun 2021 mengalami, ya, laporan keuangan, ya, angka daripada laporan keuangan turun atau keuntungan turun. Penyebabnya apa? Mulai dari inflasi. Penyebabnya apa? Mulai dari adanya korupsi. Bagaimana cara? Ya, bagaimana cara untuk mengatasi hasil auditor tadi? Ya, untuk menangani pada risiko supaya pada tahun 2022 itu tidak terjadi walaupun ada, tetapi variannya sedikit. Nah, itu dulu ya yang saya sampaikan. RPS ada ceramah. Nah, harus berterima kasih bukan saya. Oke ya. Coba saya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pemakaian ketergantungan apa dalam hubungan di dalam sebuah perusahaan dan dari mana saja perusahaan dapat memandangnya? Oke, terima kasih. Ada yang bisa menanggapinya pertanyaan teman ini?
sih pertanyaan dari teman kami di sana dari Halawa, bahwasanya di sana ada definisi seorang matematika mendefinisikan risiko merupakan suatu tingkat penyebaran dari nilai-nilai dalam suatu pembagian keliling suatu kedudukan secara seimbang. Makin besar tingkat penyebaran maka makin besar pula risikonya. Nah, tadi di sana katanya bagaimana cara seseorang untuk membagikan untuk memakai untuk mempergunakan menyesuaikan memakai ketergantungan terhadap disiplinnya. Nah, bagaimanapun cara kita, mau kita disiplin mau tidak, bahkan ketika kita melakukan sebuah kegiatan apapun di dalam kehidupan kita, semua akan berisiko. Ketika kita sedang berjalan, kita akan mengalami risiko. Segala risiko itu tidak dapat kita duga-duga kapan akan datang dan di mana akan terjadi. Jadi pada teori yang ada di depan sana, ia mengatakan bahwasanya seorang ahli matematika mengatakan semakin besar tingkat penyebaran maka semakin besar pula risikonya. Berarti semakin besar tindakan yang Anda ambil, semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Baik, demikian. Baik, terima kasih tanggapan dari Irfan. Ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, maka sesuai tadi pertanyaan saudari kalian ini, bahwa dari sisi kedisiplinan waktu itu ya pasti akan ada kaitannya tentang resiko. Pasti ada. Contoh, Anda dari rumah menuju kampus, masuk jam 8, tetapi datang jam 9. Itu sudah mendapatkan resiko karena dosen itu akan tidak mengizinkan masuk ke dalam kelas. Oke. Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini sangat bermanfaat dan menjadi sangat berguna ketika Anda di luar, dan maka akan bisa menjelaskannya tentang resiko-resiko yang kamu alami dan pihak lain yang akan mengalaminya. Oleh karena itu, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yau.